Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi masih seputaran tentang PIP nih. Karena banyak yang nanya, PIP saya kok nggak keluar Mas Eka? PIP saya kok nggak ada nih gitu kan. Padahal udah diusulkan oleh sekolahnya, kok nggak keluar juga. Terus bagaimana gitu. Nah, di video sebelumnya itu kan Mas Eka sudah menginformasikan ya, akhirnya PIP 2024 terbit keluar ya. Ada yang sudah dapat di SK pemberian ya, berarti tinggal tunggu aja. Ada juga beberapa yang sudah cair malah. Terus ada yang di SK nominasi. Nah, itu datanya dari mana? Di video sebelumnya juga sudah Mas Eka bahas tuh ya. Untuk yang keluarnya ini, yang paling cepat nanti tanggal 16 Maret ini adalah dari DTKS dan P3KE ya. Jadi diambil dari itu. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan jadwal pencairannya nih untuk kategori-kategorinya. Karena ini banyak banget gitu para warga sekolah yang belum memahaminya atau belum tahu bahwa oh ini tuh yang cair buat ini, oh ini tuh yang cair, oh kita mah nanti cairnya di sini gitu kan di bulan ini karena kita dari usulan gitu kan. Usulan dari mana? Usulan dari sekolah. Kok yang usulan sekolah belum cair Mas Eka? Iya belum cair karena belum waktunya gitu kan. Lalu kapan waktunya? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas jadwal pencairan PIP 2024. Bukan 2024, mungkin setiap tahun pasti nanti akan seperti ini gitu ya. Jadi dia dibagi menjadi 3 nih para warga sekolah. 3 termin ya. Jadwal pencairannya. Yang pertama termin 1. Termin 1 itu apa Mas Eka? Termin 1 itu jadwal pencairannya dari bulan Februari sampai bulan April ya. Jadi Februari April. Nah, itu termin pertama karena kan nanti biasanya cut off-nya itu diambil per tanggal 31 Januari itu ya. Sama seperti yang di tahun 2024 kemarin cut off-nya untuk termin 1 itu diambil tanggal 31 Januari 2024 gitu ya. Nah, mulai pencairan terminnya itu dimulai dari termin 1 mulainya dari Februari sampai dengan April ya. Itu untuk termin 1. Nah, termin 1 ini untuk siapa Mas Eka? Ini adalah untuk diambil dari DTKS gitu. Jadi usulan dari DTKS dan P3KE gitu kan. Terus apakah semuanya bisa dapat? Iya, kalau yang di dalam DTKS, kemudian kan prosesnya itu dari Puslapdik nanti akan menyinkronkan datanya dengan DTKS gitu. Kalau misalkan dia masuk kriterianya, maka bisa dapat. Jadi teman-teman yang dapat di termin 1 ini adalah teman-teman yang diusulkan dari DTKS dan P3KE itu ya. Makanya kalau misalkan yang dari usulan sekolah, usulan partai, dia belum keluar untuk yang termin 1 ini sampai dengan bulan April nanti gitu kan. Lalu untuk yang dari usulan sekolah dan usulan partai itu kapan Mas Eka? Nah, itu ada di termin 2. Termin 2 itu kapan Mas Eka? Termin 2 dimulai dari bulan Mei sampai bulan September. Nah ya, jadi termin satunya itu Februari April untuk yang hanya DTKS dan P3KE aja. Kemudian untuk yang termin 2 dia dimulai dari Mei sampai dengan September. Nah, ini lumayan agak panjang ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti kurang lebih 5 bulan. Nah, ini adalah untuk yang pertama SK nominasi ya. Pencairan untuk yang SK nominasi, kemudian usulan dinas, kemudian usulan pemangku kepentingan. Nah, 3 kriteria ini yang akan dicairkan di bulan Mei sampai dengan September. Yang pertama nih, usulan dari dinas. Usulan dari dinas itu siapa Mas Eka? Ya usulan yang diusulkan dari sekolah gitu kan. Sekolah mengusulkan kan, menandai di dapodik sekolahnya. Kemudian nanti dinas akan memverifikasi, kemudian dinas akan mengusulkan kembali ke Puslapdiknya gitu. Nanti akan disinkronkan atau akan divalidasi oleh teman-teman di Puslapdik kementerian gitu kan. Apakah memang benar datanya ini sinkron? Karena datanya nanti tetap akan disandingkan dengan DTKS gitu kan. Masuk tidak kriterianya, ada di dalam DTKS enggak. Nah, perlu diketahui bersama bahwa untuk PIP ini datanya diambil dari DTKS Kementerian Sosial, bukan diambil dari DTKS provinsi ataupun kota ataupun kabupaten. Jadi diambilnya dari diambilnya dari Kementerian Sosial DTKS-nya gitu. Jadi skalanya skala nasional. Nah, DTKS ini sifatnya dinamis, berubah-berubah gitu kan. Bisa jadi kemarin bisa masuk di dalam kategori atau golongan DTKS golongan 2
Nah, sekarang bisa jadi masuk DTKS golongan 4 gitu ya. Nah, ini bisa berubah-berubah gitu. Makanya bisa jadi nanti begitu udah diusulkan oleh sekolah tapi malah nggak dapat di verifikasi oleh Puslapdiknya tidak sesuai dengan yang ada di DTKS. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Atau sudah diusulkan dinas, sudah diusulkan sekolah tapi juga nggak dapat gitu kan. Nggak keluar juga. Ya itu tadi DTKS-nya mungkin bermasalah gitu kan. Bermasalahnya apa? Ya mungkin dari alamatnya berbeda dan segala macamnya. Karena ini sifatnya kalau yang di PIP ini menggunakan DTKS dari kementerian gitu. Kementerian mana? Kementerian Sosial gitu ya. Kemudian ada namanya usulan dari pemangku kepentingan. Nah, usulan pemangku kepentingan ini biasanya usulan dari partai. Nah, makanya kalau misalkan kemarin banyak yang nanya tuh ya kan, Mas Eka, usulan dari partai udah keluar belum? Yang di termin 1 itu belum keluar. Nanti dia akan keluar di termin kedua. Di bulan apa Mas Eka? Antara bulan Mei sampai dengan bulan September. Apakah bisa dipastikan bulannya? Enggak. Pokoknya rentannya di bulan itu. Gitu ya, di bulan Mei sampai dengan September. Rentannya itu aja. Nanti akan ada keluar tahapnya. Tahapnya berapa? Sumber dari mana? Sumbernya itu ya tadi usulan dari dinas kah atau usulan dari kementerian usulan dari pemangku kepentingan. Kemudian ada yang ketiga adalah hasil aktivasi dari SK nominasi. Nah, jadi teman-teman yang di termin 1 yang kemarin tuh ya, yang dari DTKS kan ada tuh yang masih saya bahas juga yang di video sebelumnya, itu ada SK nominasi kan. Nah, ketika diaktifasi, dia baru cair nanti di termin 2. Makanya teman-teman yang aktivasi ini pasti begitu diaktifasi, wah dananya kok nol, udah diaktifasi nggak ada dananya. Ya tunggu nanti di termin kedua. Di termin kedua itu di bulan Mei sampai dengan bulan September. Ya, jadi rentannya di bulan itu. Kalau memang sudah diaktifasi. Nah, kalau belum diaktifasi maka segera lakukan aktivasi terlebih dahulu. Karena apa? Untuk SK nominasinya itu yang kemarin ya, itu sampai dengan tanggal 31 Desember untuk yang kelas berjenjang. Kemudian kalau untuk yang di kelas akhir kayak kelas 6 SD, kemudian kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA ataupun SMK itu terakhir tanggal 30 Juni 2024. Nah, itu diaktifasi. Nah, baru nanti akan cairnya di bulan Mei atau di bulan September ya, Mei sampai dengan September di termin kedua. Nah, 3 kriteria ini baru akan cair di termin kedua. Kemudian ada termin ketiga. Termin ketiga itu di bulan apa Mas Eka? Termin ketiga itu di bulan Oktober dan Desember. Jadi 2 bulan ya, Oktober Desember. Nah, itu khusus untuk termin 3. Nah, termin 3 untuk siapa aja Mas Eka? Biasanya kalau jatuhnya di bulan Oktober dan Desember, maka nanti ada pembaruan usulan lagi dari Dapodiknya. Itu cut-off-nya biasanya keluar terakhir di September ya. Cut-off-nya di tanggal 30 September biasanya. Berarti nanti yang termin ketiga ini akan cair dari DTKS, usulan dinas, usulan pemangku kepentingan, dan yang aktivasi dari SK nominasi. Jadi 4 untuk yang Oktober Desember. Nah, bisa jadi yang baru diaktifasi atau baru menerima nominasi di termin 3 ya, dia akan keluar nanti di tahun 2000 di tahun berikutnya gitu, di tahun berjalan. Jadi tahun anggaran sekarang contoh di tahun anggaran 2024 tapi nanti cairnya di tahun 2025. Nah, itu bukan PIP 2025 tapi PIP tahun 2023 anggarannya gitu ya. Nah, ini harus diketahui oleh para warga sekolah semua karena inilah jadwal terminnya. Jangan sampai nanti para warga udah nungguin tanggal 16 April ya. Mana nih katanya KIP cair, kok saya nggak cair? Ternyata para warga usulan dari pemangku kepentingan atau usulan dari dinas atau usulan dari sekolah atau baru di SK nominasinya baru diaktifasi ya, nanti akan keluar di termin kedua. Begitu juga ntar di termin kedua, Mas Eka nih saya dari DTKS nih, DTKS udah daftar dari kementerian gitu, memang DTKS nya nggak masalah kok nggak keluar ya. DTKS itu adanya di termin 1 dan ada di termin 3 gitu untuk DTKS tuh ya. Kemudian kalau untuk yang usulan dari sekolah, kemudian usulan dari dinas, kemudian usulan dari pemangku kepentingan atau dari partai itu akan keluar di termin 2 dan di termin 3. Nah, bulannya tadi udah Mas Eka sebutkan, termin 1 itu di bulan Februari sampai dengan April, kemudian di termin kedua itu Mei sampai dengan September, termin 3 itu bulan Oktober dan Desember. Jadi di bulan-bulan itulah nanti PIP-nya cair. Lalu bagaimana kalau misalkan sudah diusulkan PIP-nya tidak cair juga Mas Eka? Ya kalau sudah diusulkan PIP-nya tidak cair juga, artinya tidak lolos verifikasi atau tidak lolos validasi dari Puslapdik. Karena nanti data dari usulan ini akan diverifikasi kembali oleh Puslapdik, akan dikomben ya. Dibandingkan, dicocokkan dengan data DTKS-nya gitu kan.
Balik lagi, karena semua bantuan sosial, semua bentuk bantuan sosial itu wajib terdaftar di DTKS. Nah, PIP, KIP, KIP kuliah, KJMU, KJP, atau bantuan-bantuan lainnya, itu adalah sifatnya bantuan sosial, bukan beasiswa, yang tiap tahun tidak mungkin bisa dapat terus-menerus kalau tidak diusulkan. Oleh sebab itu, untuk para warga sekolah, kalau misalkan ingin mau dapat lagi dana PIP-nya, maka ya diusulkan terlebih dahulu. Lalu kalau sudah diusulkan bagaimana Mas Eka? Ya kalau sudah diusulkan kemudian tidak dapat, ya berarti tidak masuk dalam kriteria. Fungsi atau tugasnya sekolah adalah untuk mengusulkan saja. Selebih dari itu sekolah tidak punya wewenang apa-apa. Sekolah hanya mengusulkan. Itu pun ketika mengusulkan harus dilihat kriterianya. Ada beberapa kriteria, ada 7 kriteria. Karena apa? Karena untuk pengambilan data DTKS ini mekanismenya sebenarnya ada 2 garis besar ya gitu. Yang pertama adalah mengambil data dari DTKS dan P3KE gitu. Nah, itu teman-teman yang di termin 1 tuh. Kemudian di termin yang kedua adalah usulan dari sekolah, kemudian usulan dari dinas, dan usulan dari pemangku kepentingan. Nah, ini biasanya adanya di termin 2 dan di termin 3. Nah, sekolah hanya mengusulkan, dinas pun hanya mengusulkan. Perkara nanti dia dapat atau tidak, itu adanya di ranah Puslapdik, gitu ya, Puslapdik dari kementerian. Ketika datanya dicocokkan, oh ternyata ini datanya masuk dengan atau cocok dengan DTKS nih, masuk kriteria DTKS-nya, ya udah, dia bisa menerima. Tapi kalau misalkan diusulkan tapi tidak cocok dengan DTKS atau ada datanya yang tidak valid, maka tidak bisa diverifikasi dan tidak akan keluar SK nominasi ataupun SK pemberiannya gitu. Jadi kalau misalkan tahun kemarin dapat nih 2023 asalnya dari usulan dinas contoh gitu atau usulan sekolah, ternyata di 2024 gitu kan, ketika sekolah mengusulkan nggak dapet gitu kan, ya mungkin ada bermasalah dari DTKS-nya. Apa permasalahan DTKS-nya? Maka dicek di web DTKS Kementerian Sosialnya, apa kira-kira permasalahannya. Bisa jadi namanya berbeda atau desilnya berubah gitu ya, karena yang diambil adalah biasanya desil 1 sampai desil 4 atau desil berapa lah gitu untuk Kementerian Sosialnya gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah dicocokkan, masuk nih, oh si Eka masuk desil 1, udah diusulkan, maka akan masuk dapat PIP-nya. Tapi kalau misalkan si Eka diusulkan, ternyata desilnya desil 8, orang mampu, ya nggak bakalan dapat PIP-nya gitu kan. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah, sekolah hanya mengusulkan gitu. Selebihnya itu wewenang ada di Puslapdik. Ketika datanya memang klop atau datanya sesuai dengan kriteria penerima PIP-nya, maka nanti akan bisa dapat. Tapi kalau sudah diusulkan tapi tidak sesuai dengan data DTKS atau tidak masuk kriteria penerima PIP-nya, maka tidak akan bisa dapat PIP. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah. Ingat, dicatat jadwal penerimaan PIP-nya ya, termin-terminnya, agar apa? Agar tidak bingung, agar tidak heboh. Oh, berarti termin 1 nggak salah dari DTKS, saya mau bukan dari DTKS, saya mau usulan dari partai. Oh, saya mau usulan dari sekolah. Nanti adanya di termin kedua. Termin kedua berarti di bulan Mei sampai dengan di bulan September gitu kan. Atau bisa jadi nanti saya akan keluar di bulan Oktober atau bulan Desember gitu ya. Jadi nggak nungguin lagi gitu kan, nggak bingung. Wah, kalau nggak keluar ya udah berarti tunggu nanti di termin kedua. Mungkin saya usulan dari sekolah atau mungkin saya usulan dari partai gitu kan. Atau saya baru diaktifasi di termin 1 gitu. Ya udah berarti tunggu nanti di termin kedua di bulan Mei sampai dengan di bulan September. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.